Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah BMW seri 3 dan ini adalah tipe yang 320i Sport. So, pada video kali ini kita akan kupas tentang seperti apa seri 3 terbaru ini. Simak video ini sampai habis. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Oke, kita mulai dulu dari bahas seri 3-nya. Seri 3 ini adalah generasi terbaru seri 3, yaitu dengan kode bodi G20. Seri 3 di Indonesia itu tersedia dalam dua varian, yaitu 320i yang ada di samping saya saat ini, dan ada yang 330i. Nah, yang 330i itu bertrim M Sport. Jadi ada beberapa aksesoris tambahan seperti di bumper, velgnya menggunakan velg M, dan setirnya M, dan beberapa detail lain yang membedakan dengan varian entry levelnya yang ini, yaitu 320i bertrim Sport. Dan sekarang juga ada dua varian yang 320i. Ada varian yang dynamic dan juga ada varian yang sport. Yang di sebelah saya ini adalah trim yang sport. So, pada video kali ini kita akan coba kupas seperti apa BMW seri 3 mulai dari bagian depan, samping, dan belakang serta interiornya. Nah, kita mulai dari bagian depan sini. Dari bagian depan sini terlihat ini cukup mencolok perbedaannya dengan seri yang terdahulu, yaitu F30. Ini adalah G20 menggunakan mesin baru, desain baru, platform, dan semuanya itu totally baru. Mobil ini 320 BMW seri 3 yang G20 ini meluncur di tahun 2018 di Indonesia dan saat ini masih dijual. Dan saat ini saya mereview mobil ini di salah satu mall yang ada di Palembang, yaitu Palembang Icon. Kemudian kalau teman-teman yang ingin lihat mobil ini bisa langsung kunjungin mall di sini, dan ada dua line up yang terpajang di sini, yaitu BMW seri 3 dan juga BMW X5 yang SUV-nya. Nanti kita akan juga bahas mobil itu. Nah, dari bagian depan sini bisa dilihat banyak sekali teknologi baru yang diterapkan di mobil ini. Terutama yang jelas adalah walaupun dia varian entry level dari BMW seri 3, dia menggunakan lampu yang sudah berteknologi laser light. Jadi lampunya itu sudah menggunakan teknologi terbaru dari BMW. Dan juga di bagian grillnya ini dia sudah menerapkan grill yang otomatis terbuka dan tertutup, yaitu active shutter grill. Jadi ini tuh memperbaiki coefficient of drag dari mobil ini. Jadi mobilnya itu lebih dinamis, membelah angin. Kemudian dari bagian bawah sini juga kita bisa lihat untuk dari bumpernya ini menjadi pembeda dengan yang 330i M Sport. Karena yang 330 M Sport itu menggunakan bumper yang lebih agresif, menggunakan aksesoris BMW M di bagian depan ini. Kalau yang 320i itu masih tetap sporty mobilnya, tapi memang nggak seagresif yang 330i. Di sini ada sedikit lampu LED di bagian bawahnya, ya ini sebagai fog lamp ya. Terus juga yang saya suka dari BMW, walaupun dia trimnya itu entry level ya, di sini pun ada bolongan, dan bolongan itu asli tembus ke bagian ban di bagian bawah. Untuk harganya sendiri, 320i ini untuk OTR Palembang ya. Untuk OTR Palembang itu dijual dibanderol di harga 1.050 juta rupiah, dan untuk yang 330i itu dibanderol dengan harga 1.175 juta rupiah. Perbedaannya itu hampir 125 juta untuk yang varian 320i dan 330i. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Ini pembukanya sudah menggunakan pegas ya, dua buah pegas hidrolik. Jadi nggak perlu lepot untuk menganukan tuas lagi di bagian situ. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc dengan turbo, twin power turbo, tapi bukan twin turbo asli, dia itu single turbo tapi menggunakan teknologi twin scroll turbo. Jadi seperti akan-akan mobil ini memiliki power yang lebih baik lagi dibandingkan mobil yang menggunakan single turbo.
Tenaga yang dihasilkan untuk mobil ini, untuk yang 330i M Sport itu menghasilkan tenaga 258 PS dan torsi 400 Nm. Dan untuk yang varian ini menghasilkan tenaga 183 PS dan torsinya 300 Nm. Tenaga tersebut cukup terpaut jauh ya antara 320i dan 330i. Tapi sebenarnya mesin yang digunakan itu semuanya totally itu sama persis, sama. Mesin yang digunakan sama, transmisinya juga sama, menggunakan 8 speed torque converter otomatis dari BMW yang terkenal sangat responsif sekali. Tapi tenaganya berbeda. Kenapa? Tuningannya itu dibuat berbeda oleh BMW. Jadi ada perbedaan tuningan untuk di mesinnya, tapi walaupun mesinnya sama, tenaganya itu dibuat berbeda antara 320i dan juga 330i. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang melalui sistem transmisi yang sudah saya sebutkan tadi, 8 speed otomatis dari BMW. Oke, untuk bagian velgnya sendiri, di sini velgnya walaupun dia belum menggunakan velg M, tapi desainnya sangat sporty dan juga sangat bagus banget ya. Di sini ada logo BMW-nya. Untuk bannya sendiri, profilnya itu lebarnya itu 225, aspek rasionya 45 dan menggunakan ring 18 inci. Untuk yang 330i menggunakan velg M, tapi untuk ringnya sama seperti ini 18 inci. Lanjut lagi ke bagian samping sini, untuk spion tentunya di sini dia ada sen ya, di bagian sini sen LED, dan spionnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan bagian sensor di bagian sini untuk memperlihatkan ada kendaraan dari samping ataupun di bagian belakang. Kemudian di bagian sini lagi untuk handle-nya sudah menggunakan akses keyless marquee, jadi kuncinya itu keyless ya tentunya. Modelnya itu seperti ini, seperti pisau ala-ala BMW biasanya seperti ini. Ada tombol sentuh di bagian sini dan juga ada bagian seperti untuk membuka kunci cadangan di bagian sini. Handle-nya warna body dan sama di bagian atasnya sendiri dia polos ya. Untuk yang 330i menggunakan sunroof, tapi untuk yang 320i dia masih belum dilengkapi dengan sistem atau fitur sunroof. Lanjut lagi bagian belakang sini. Nah, di sini nih ciri khas dari BMW seri 3 yaitu adalah lekukan di bagian belakang sini. Ini menjadi ciri khas dari setiap BMW seri 3 dari generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk bagian belakang sendiri ya, dia lebih seksi lagi dan juga lebih lebar dibandingkan generasi sebelumnya. Dan untuk bannya sendiri, BMW itu di Indonesia sudah menerapkan ban yang run flat tire, jadi nggak ada lagi ban serif di bagian belakang. Kita lihat seperti apa desain di belakang. Oke, kita lihat desain di bagian belakangnya. Di bagian belakang sini yang saya paling suka itu adalah desain lampunya. Ini nge-bold banget sih dibandingkan yang sebelumnya. Dia tuh keren. Ini LED panjang seperti ini, jadi lampu belakangnya itu benar-benar full LED. Nah, dari sini kita bisa lihat desain BMW seri 3 yang terbaru itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu F30 ya. Karena untuk yang F30 itu bentukannya lampunya itu masih seperti BMW lawas. Nah, di bagian belakang sini bisa terlihat nggak ada perbedaan yang membuatnya itu signifikan antara 320i dan 330i. Kalau di bagian depan kan, di bagian bumper itu sangat terlihat ya perbedaannya antara 330i dan juga 320i. Di bagian belakang sini ada satu buah kamera mundur. Kemudian untuk pembukaan bagasinya, ketika awal mobil ini launcher di tahun 2018 itu dia hanya menerapkan pegas, dan saat ini sudah menggunakan elektrik bagasi yang di bagian belakang. Jadi kita tinggal mengayunkan kaki di bagian belakang sini. Bentar. Fail ya. Oke. Untuk kapasitas bagasi ini tergolong besar ya. Walaupun memang bangku di baris kedua itu nggak bisa dilipat untuk memperluas kapasitas bagasinya. Dan di bagian sini samping kanan kirinya itu ada beberapa tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan cargo net. Di lantai bagasinya sendiri ini tuh nggak bisa dibuka karena memang mobil ini sudah nggak punya lagi namanya ban serep, karena ban sendiri sudah menggunakan yang sistem run flat tire. Jadi kalau bannya kempes itu ada yang namanya tire repair kit untuk memperbaiki ban yang bocor. Nah, di sini juga ada beberapa tombol untuk menutupnya, bisa lewat kick sensor dan juga ada tombol di bagian sini. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, di sini nih spot favorit saya. Kenapa? Karena
overall desainnya itu berubah banget ya dibandingkan generasi sebelum ini, yaitu F30. Yang walaupun F30 itu menurut saya desainnya itu nggak kuno-kuno banget ya, masih terlihat sporty banget, premium. Tapi ketika disandingkan dengan generasi G20 ini, wow, jauh perbedaannya, jauh banget. Oke, kita mulai dulu dari desain dashboard. Ya, saya tahu kalian pasti udah pengen tulis di kolom komentar, BMW sekarang itu dashboardnya sama semua, mulai dari BMW seri 1, kemudian juga 3, seri 7, kemudian juga di seri SUV-nya yaitu di BMW X3, X5, seri X7, itu desain dashboardnya sama ya. Ya hampir dibilang bisa salam satu dashboard. Tapi walaupun seperti itu, kebanyakan mobil-mobil di Jerman pun sama seperti ini. Dia menerapkan desain dashboard yang sama. Yang positifnya adalah ketika kalian pindah ataupun ganti mobil antara dari seri BMW yang lain masuk ke BMW yang satunya lagi, itu nggak ada penyesuaian ataupun penyesuaian antara mobilnya lagi. Oke, dari sini saya mau detailin apa saja sih yang bedanya antara 320i dan juga 330i. Pertama adalah dari bagian setirnya. Setirnya, kalau yang 330i itu menggunakan setir M yang jauh lebih sporty dari ini. Kemudian di bagian atas kalian nggak akan nemuin yang namanya sunroof untuk yang 320i. Yang 330i itu ada sunroofnya. Kemudian di bagian sini bisa dilihat pertama kali improvement, dia nggak dilengkapi dengan cruise control, tapi sekarang improvement di tahun 2021 ini atau di tahun kemarin ya, dia melakukan improvement. Dia ada cruise control di bagian sini, jadi jauh lebih worth it dibandingkan yang pas awal-awal keluar 320i, G20-nya. Kemudian di bagian belakang sini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Dan ya overall lah hampir ya, itu aja sih yang saya temuin perbedaannya antara 330i dan juga 320i. Di sini pun ada beberapa sensor yang sudah diterapkan di mobil ini, tapi memang dia belum mempunyai sistem radar yang canggih seperti adaptive cruise control dan juga lane keeping assist-nya. Nah, kalau kita bahas di bagian interior ini, yang saya pengen bahas adalah yang pertama, bisa dilihat instrumen clusternya sekarang sudah full digital dibandingkan generasi sebelumnya yang masih menggunakan analog. Ini sistemnya itu menggunakan sistem BMW baru. Jadi di sini tuh banyak sekali yang bisa kita lihat infonya. Di bagian tengah itu ada logo mobil BMW-nya 320 ya, gambarnya benar-benar gambar BMW. Ini mati nih, kita coba kontak-on lagi. Oke, di bagian sini pun ketika kalian membuka maps ataupun peta, dia akan muncul di bagian tengah sini, dan latarnya pun ini bisa diubah-ubah. Ada beberapa pilihan warna, yaitu ada biru, orange, dan juga merah. Kemudian di bagian setirnya ada cruise control di bagian sisi kiri, dan juga ada untuk mengatur volume ataupun sistem multimedia yang ada di bagian tengah situ. Nanti kita bahas. Kemudian untuk posisi berkendara, ini paling saya suka ya dari BMW, karena kursinya jelas ini elektrik ya, elektrik. Kita set paling di posisi yang paling sporty. Oke, bagian depan juga bisa di adjustment nih. Kemudian ini sandarannya. Oke, setir jelas bisa teleskopik dan juga tilt. Wow, ini benar-benar sporty banget ya untuk posisi berkendaranya. Semua postur, ukuran, tinggi badan itu bisa diatur di sini. So, gak ada masalah dengan posisi berkendara, karena BMW itu paling baik untuk menyesuaikan posisi berkendara yang sangat ideal. Oke, kita bahas sistem multimedianya. Di sini sistem multimedianya sudah menggunakan iDrive terbaru dari BMW. Jadi itu sistem multimedia yang paling baru, paling up to date dari BMW. Jadi tampilannya itu dia sporty tampilannya. Di bagian sini kalian bisa lihat beberapa media yang bisa diakses, mulai dari radio, audio, Bluetooth, perangkat yang terhubung dengan mobil ini. Kemudian ada navigasi sistemnya. Kemudian juga di sini ada car. Ini adalah info tentang mobilnya. Info berkendaranya bisa diakses lewat sini, data perjalanan,
display sportnya ini tuh seperti kalau kalian ingin berkendara ya, ingin kenceng di jalan tuh, ini bisa dilihat berapa tenaga yang dikeluarkan, berapa torsi yang dikeluarkan, berapa G-meter yang dihasilkan oleh mobil ini, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini pun di bagian car ini ada status kendara. Status kendaranya kita bisa dilihat indikator bannya seperti apa, apakah normal atau tidak. Kemudian juga di sini ada oli. Kemudian di sini ada cek kontrol, service, pengingat data service bisa lihat di bagian situ. Kemudian di sini pun ada pengaturan untuk sistem multimedia mulai dari mode berkendara, lampu, fungsi bantuan ke pengemudi, display, pintu dan lain sebagainya. Oke, ini profil pengemudi, kalian bisa masukkan data diri kalian di bagian sini. Kemudian ini petunjuk operasinya. Oke, kita keluar, kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada apps, ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa diinstal di sini. Ada BMW untuk servis Anda dan juga BMW Assistant. Kemudian ada lagi di bagian apps ini, dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto yang sudah secara wireless. Oke, ke bagian bawah di sini ada hazard dan juga ini ada tombol, ini seperti tombol sistem radar ya, biasanya seperti itu. Yes, ini adalah sistem radarnya atau disebut dengan BMW sebagai intelligent safety-nya dari BMW. Kemudian di bagian bawah ada panel AC yang ini tuh kalau displaynya itu ada di bagian sini nih. Jadi ketika kalian mengatur AC, dia akan muncul di bagian sini. Memang kecil, tapi ini sangat fungsional dan juga sangat mudah untuk diakses. AC pengaturan lengkap, dual zone, auto climate control. Di bagian bawah ini tuh untuk mengatur sistem audionya. Jadi itu dia touch panel ya. Bisa kalian lihat di sini. Ketika saya menggeserkan tangan saya, jari saya di sini, tuh, dia akan terdeteksi di bagian layarnya. Itu canggih banget sih. Ini ada tombol volume yang masih fisik. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan dan juga di sini ada dua buah cup holder. Ada satu buah USB yang masih USB biasa nih. Jadi belum Type C. Jadi masih familiar dengan kita di Indonesia. Kemudian di sini soket 12 voltnya bisa dicopot ya seperti ini. Dan satu lagi di bagian sini tuh ada wireless charging. Jadi kita coba ya wireless chargingnya. Ini handphone saya ini pakai case. Jadi coba kita lepas dulu karena case-nya juga lumayan tebal. Tes. Wah, dia bisa. Ini kayaknya mobilnya harus hidup ya. Jadi kayaknya akses untuk wireless chargingnya ini dimatiin, tapi sebenarnya ini bisa untuk wireless charging. Oke, lanjut ke bagian bawah sini. Ini termasuk spot yang saya favoritkan karena memang di sini tuh dia kelompokin semuanya di bagian sini. iDrive-nya, layar ini itu bisa diakses oleh berbagai layar ini itu bisa diakses melalui dua cara, yaitu touchscreen atau melalui iDrive yang ada di sini. Oh, keren banget. Ini iDrive-nya sangat intuitif dan juga sangat responsif. Di sini ada beberapa tombol untuk mengakses media, Google Maps, navigasi dan lain sebagainya. Ini bentukan transmisinya yang sudah menggunakan transmisi model terbaru dari BMW. Untuk P-nya ada di bagian sini. Kemudian ada mode berkendaranya yaitu ada Sport dan berubah menjadi latar merah. Kemudian Comfort, Orange dan juga ada Eco Pro yang berubah menjadi warna biru. Kemudian di sini ada rem parkirnya yang sudah dilengkapi dengan auto brake hold. Ada untuk parkir ya di bagian sini dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawah sini di belakang lagi ada tempat penyimpanan yang di dalamnya terdapat satu buah USB yang ini sudah menggunakan USB terbaru yaitu USB tipe C, dan juga ada satu lampu ambient light yang menerangi di bagian bawah sini. Oke, dari kualitas material yang digunakan oleh BMW seri 3 ini semuanya itu premium menurut saya. Mulai dari bagian sini tuh soft touch sampai ke sini soft touch, ke bagian bawah sini juga ini soft touch tapi nggak terlalu soft untuk yang bagian bawahnya. Kemudian di bagian atas ini soft touch dan semua itu menggunakan material yang sangat soft. Oke, di bagian bawah situ pedalnya jelas karena memang ini adalah mobil Eropa, dia sudah menggunakan pedal yang organ. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, dia ada fitur ambient light. Jadi di bagian situ ada ambient light di bagian pintu, dashboard, panjang sampai ke situ. Memang nggak
meriah yang dipunyai oleh Mercedes-Benz, tapi ini tuh termasuk salah satu ambient light yang bagus, tapi dia minimalis karena memang nuansa dari mobil ini sendiri pun terkenal sangat sporty ya. Oke, ambient light-nya itu bisa diatur lewat layar iDrive-nya di sini. Ada di pengaturan, kemudian cari penerangan interior. Di sini pilih warna, dan ambient light-nya itu ya nggak terlalu banyak ya, memang ambient light di sini bisa diubah warna hijau, bisa diubah warna ungu, dan ada kombinasi hitam dan putih dan biru. Memang nggak sebanyak yang dipunyai oleh Mercedes-Benz, tapi menurut saya sudah cukup banget ya. Ya, seberapa banyak sih kita butuh warna di mobil? Paling warna-warna basic seperti ini yang kita pajang di mobil kita, yang kita gunakan untuk ambient light. Oke, di bagian atas ini lampunya ini jelas LED ya, bisa diakses lewat sini. Dan paling saya suka tuh karena ini tuh mobil Jerman, mobil Eropa, jadi lampunya itu walaupun LED tapi tetap dipertahankan warna kuning, jadi mata kita tuh nggak sakit. Tuh. Kemudian di sini ada sun visor, dilengkapi dengan lampu dan juga kaca, sama di bagian sini juga. Oke, itu spion ini belum frameless tapi sudah cantik bentuknya. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakang. Seperti apa kabin di baris kedua BMW seri 3. Sekarang kita sudah duduk di baris kedua BMW seri 3 320i. Oke, di sini walaupun mobilnya itu wajib untuk dikendarain sendiri, tapi ada kalanya kita disupirin, dan di posisi ini saya rasa ini termasuk tergolong lega ya untuk di baris keduanya, walaupun terkenal BMW seri 3 tuh di dulu yang generasi dulunya itu nggak terlalu luas untuk kabin di belakang. Ini posisi berkendara saya tadi, saya set rendah dan juga saya set posisi yang sangat sporty. Kaki saya itu masih bisa masuk ke bagian kolong bawah dan ada ambient light di warna biru di bagian situ. Ruang kaki aman, kepala juga aman. By the way, tinggi saya 170 cm. Di bagian pintu bahannya juga soft, di sini sampai ke bagian bawah juga soft. Ada ambient light kecil di bagian sini, sama nuansanya seperti yang ada di bagian depan. Ada tempat penyimpanan, di sini menggunakan model yang seperti jaring-jaring kanan dan kiri. Kemudian di bagian tengah atasnya dia ada lampu baca yang warnanya kuning, sama seperti depan yang tampil sangat cantik dan juga elegan. Di bagian atas memang seperti yang sudah saya bilang tadi, di luar dan juga di dalam dia nggak dilengkapi dengan sunroof di bagian atasnya. Kemudian yang membedakan lagi dengan 330i, nuansa di bagian atas itu, kalau 330i dia menggunakan material yang full black, tapi di sini kombinasi hitam dan juga warna beige ataupun warna putih ya di bagian atapnya. Bagian tengah ini ada armrest ya yang bisa diakses lewat jaring seperti ini, dan juga ada akses 2 buah cup holdernya. Untuk USB ada di mana? USB ada di bagian sini, dan juga sudah menerapkan USB tipe C, ada 2 buah di sini. Yang saya sangat apresiasi dari 320i karena sekarang sudah mempunyai sistem AC yang triple zone. Jadi AC itu bisa diakses dari depan, itu ada 2 buah cara akses AC-nya, dual zone. Kemudian di bagian belakang pun kita bisa akses AC yang sama. Dan juga untuk pengaturan arah semburannya saya apresiasi lagi karena di sini pun dia bisa mengatur arah semburan ke kaki dan juga ke bagian kepalanya. Wow, ini termasuk improvement yang sangat luar biasa ya, karena memang pesaingnya sendiri dari Mercy yaitu Mercedes-Benz C-Class sekarang sudah generasi terbaru. Termasuk di tipe tertingginya yang C-Class itu C300 dihilangin fitur triple zone AC-nya. Tapi yang sekarang pun di BMW seri 3 yang entry levelnya tetap dikasih triple zone climate control. Oke, yang saya sangat suka lagi di sini tuh material kulitnya bener-bener premium ya. Jauh banget premium dibandingkan pesaing di kelasnya. Karena materialnya itu menggunakan kulit yang hampir, nggak tahu ya, saya sudah cukup sulit membedakan antara kulit yang asli dan juga kulit yang sintetis. Tapi yang jelas di sini tuh kulitnya sangat empuk, nyaman, nggak panas, dan juga ya terasa sangat premium di sini. Kemudian kenapa
Kalau misalnya ada yang tanya kenapa ini ada tonjolan yang gede banget di bagian tengah sini, karena memang penggerak dari mobil ini menggunakan penggerak RWD, yaitu rear wheel drive, yang kebanyakan sekarang itu mobil-mobil Jepang kan menggunakan front wheel drive, jadi nggak ada channel yang tinggi banget di bagian tengah. Itu sih bedanya. Oke, jadi inilah review saya tentang BMW seri 3 G20 tipe 320i Sport. Well, mobil ini worth to buy karena buat teman-teman yang ingin cari mobil yang sangat sporty, mobil Jerman yang seri 3 seperti ini, karena mempunyai heritage yang sangat panjang banget, punya sejarah yang sangat panjang sekali untuk generasi ini, karena inilah generasi terbarunya. Bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah untuk info pemesanan, info penjualan, bisa lihat di bawah sini, atau bisa langsung kunjungin pamerannya di Mall Palembang Icon Palembang. Untuk harga bisa saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Video ini nggak ada sponsor sama sekali dari BMW, ini pure opini pribadi saya, pendapat pribadi saya tentang review BMW seri 3 320i Sport ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you for watching and goodbye.